Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyana minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki di Ramadan yang ketiga jamaah. Insyaallah besok kita akan berpuasa untuk yang keempat hari. Ibadah puasa diperintahkan di tahun kedua Hijriah. Pada saat baginda Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, di tahun pertama belum ada perintah puasa. Baru di tahun kedua Hijriah. Maka tahun ini kalau kita puasa adalah melanjutkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW untuk yang ke 1444 kali dikurangi 1. Sekarang kan masa Hijriahnya 1445 karena pelaksanaan puasa di tahun kedua Hijriah. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak hanya miliknya umat Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Baqarah 183 itu. Di pertengahannya, kama kutiba alal ladzina min qablihim. Sebagaimana juga telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Jadi puasa ini melanjutkan puasa-puasa yang sudah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Nabi Adam puasa selama 3 hari dan kita lanjutkan itu dengan nama Yaumul Bid di tanggal 13, 14, sama 15 ya. Kalau di malam bulan purnama itu. Kemudian Nabi Nuh juga berpuasa ketika terbebas dari banjir bab yang kemudian mendarat. Nabi Musa puasa selama 40 hari 40 malam sebelum mendapatkan turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga puasa 1 hari namanya puasa Muharram ketika dibebaskan oleh Allah dari kepungan. Misalnya juga dari 10 Muharram itu ditambah sebelumnya atau setelahnya 9 dan 11 dan seterusnya. Nah, apa yang membedakan puasa yang kita laksanakan dengan puasa kaum-kaum sebelumnya? Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, fasdu man baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahab. Sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab itu adalah aklatus sahab, makan sahur. Ya, makan sahur ini membedakan. Dan ini yang menjadi judul utama kita pada kesempatan kultum malam hari ini. Seberapa penting sahur ini? Yang pertama, sahur ini adalah pembeda ajaran yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW dan menjadi pembeda puasanya kita dengan puasa para nabi dan juga agama-agama yang lain. Ya. Dan Rasulullah SAW perintahkan sahur ini, tasahharu fa inna fi sahur barakatun. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini yang masih malas ini para santri, para anak-anak, jamaah kita semuanya. Malam hari ini kita ingatkan, sahur itu perintah, meskipun sifatnya sunnah, tapi pahalanya Masya Allah luar biasa. Ya, ada keberkahan. Kalau kita laksanakan sahur,
dengan kita makan, tentu makannya sunnahnya tidak berlebihan. Ya, baiknya memang ada kurma di situ dengan jumlah kecil, dan juga kalau bisa ada zaitun, buah-buahan yang memang sunnahnya ada teksnya, dan kemudian dilaksanakan di akhir sepertiga malam. Hitung malam itu Pak, mulai isya sampai subuh. Kalau sepertiga berarti bergerak mulai jam 2 sampai subuh itu. Di akhir sepertiga malam itu adalah waktu mustajab, waktu sahur. Gitu ya. Maka saatnya sekitar jam 4 gitu ya, jangan jam 2 ya, karena memang berkahnya di situ ya. Dengan sahur kita berarti menyiapkan diri kita dengan bekal energi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Ini yang membedakan ya. Maka sahur itu mensehatkan. Sumu tasifu, kata Rasulullah SAW. Jadi ibadah puasa itu menyehatkan, sehat. Secara klinis, secara medis, dan banyak studi tentang itu, dengan kita bangun pagi dan juga diikuti dengan sahur itu, maka fungsi kinerja otak kita itu akan semakin baik. Ingatan kita akan semakin fokus konsentrasinya, dan kemudian ada peningkatan dari sisi ketahanan tubuh kita. Kita lebih tahan daripada penyakit, meskipun kita meningkat. Kemudian mentalitas kita semakin tahan terhadap stres. Ya. Ini karena kita bangun pagi. Kalau dibalik, kita susah bangun tidur, maka itu terganggu fungsi kinerja otak kita. Diajak ngapalin susah, gitu ya. Gagal fokus, kemudian memang rentan dengan penyakit. Oleh karena itu, anak-anak kita, para santri, para jamaah juga, usahakan bangunnya memang subuh, dan kita programnya juga seperti itu. Karena itu waktu yang berkah ya, itu waktu yang berkah, waktu yang memang memungkinkan bagi fungsi tubuh kita itu untuk bisa memulai aktivitas yang itu akan sangat memudahkan apapun. Jadi, dan ini para salafus saleh juga seperti itu. Bangun subuh terlebih dahulu, karena bangun subuh itu penuh dengan keberkahan yang menegangkan. Bahkan Rasulullah khusus berdoa kepada waktu pagi itu, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi, kalau yang bangun tepat, enggak ada berdoain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sahar Al-Humidi. Sahar Al-Humidi itu seorang pedagang. Dia takjil, kaya-kaya, mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, dan kemudian dilewatkan kepada sahabat yang lain. Ya, dia praktekkan berkat dengan doa baginda Nabi, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku di pagi harinya. Gitu ya. Ini catatan kita. Ya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan bangun pagi itu. Kalau di bulan suci berarti kita bangun pagi untuk persiapan sahur. Kalau tidak bulan suci Ramadan, maka kita gunakan waktu bangun pagi kita sebelum subuh itu ya dengan mandi, dan kemudian kita dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kisah Pak Habib ya, ini true story. Ketika kuliah di Aachen, di Jerman, dia selalu ranking nomor 3 jamaah. Kalah dengan si Yahudi ranking 1 dan 2. Ya, di awal semester selalu kalah. Kemudian baru mencari tahu kenapa si Yahudi ini selalu ranking 1 dan ranking 2 itu. Dia bangun jam 2 malam, bangun, mandi, dan kemudian membaca. Apa yang dibaca? Yang membuat kaget adalah dia membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Kenapa kau baca ini? Kata Pak Habib pada saat itu. Tidakkah kau tahu Al-Quran ini yang hari ini ditinggalkan oleh umat Islam yang menyimpan kekuatan? Jadi membaca Al-Quran di pagi hari itu mencerdaskan. Ya. Akhirnya diikut oleh Pak Habib, dia bangun lebih pagi dan kemudian dia mandi dan baca Quran. Semenjak itu si Yahudi pun akhirnya ya Pak Habib yang memimpin, sehingga dia mendapatkan 46 sertifikat di Dirgantara. Masya Allah, ini keberkahan pagi. Maka jangan sia-siakan jamaah sekalian
Di pagi hari itu dengan satu saum, dengan satu sahur pada saat kita saum ini, kalau tidak saum maka kita gunakan waktu pagi untuk berzikir kepada Allah, dan kita gunakan waktu menjelang subuh itu dengan ibadah sebaik-baiknya. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadis berikutnya bahwa rakaat fajr, qiyamul fajr itu kita masuk waktu subuh dan kemudian kita salat 2 rakaat. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jawab sekalian, kita yakin kalau Rasulullah menyatakan seperti ini dan kita melaksanakan itu, maka dunia ada di genggaman kita. Berikut isinya, ini perkara keyakinan dan keimanan. Maka para pengusaha, para pedagang, para muballigh, para muallim, para thalibin kita, para siapapun itu punya keyakinan seperti itu. Pagi hari itu kalau kita sudah kemudian subuh, apalagi subuhnya kan begitu ya, Masya Allah, itu dunia sudah di genggaman kita. Dan terakhir, ketika setelah subuh berjamaah di masjid ini, kemudian kita tambahkan hadis yang berikutnya yang terakhir menutup kultum kita ini, man shalla al-ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma ba'da yadhkurullah, kemudian mereka berzikir kepada Allah. Kita zikir keras dan kemudian dilanjutkan, bisa baca Quran, bisa wirid dan lain sebagainya, hatta taqul asy-syams, sehingga terbitnya fajar matahari. Tsumma sholli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat cukup 2 rakaat saja. Ditutup dengan sholat 2 rakaat. Kita biasanya menyebut dengan sholat Isra. Ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Baginya adalah pahala ganjaran seperti pahala haji dan umrah. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamat, sempurna. Kami waktu 2013 haji di Mekah itu, ini yang saya dikembangkan oleh para mu'alim di sana, terutama teman-teman Salafi, teman-teman di sana Salafi gak ada NU, di sana gak ada Muhammadiyah juga. Itu disampaikan sebelum kita berangkat haji. Ini menunjukkan bahwa ini hadis yang mulia ketika kita sama jamaah subuh dilanjutkan dengan zikir, bisa baca Quran, bisa wirid dan sebagainya sampai terbitnya fajar 1,5 jam kira-kira begitu, dan ditutup dengan 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Kalau 30 hari kita laksanakan bulan Bapak sama Ramadan ini, insya Allah kita dapat pahala 30 kali umrah dan haji, sempurna. Tapi tidak menggugurkan kalau kita ingin umrah ke Taman Suci. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.